Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Kasih Fernanda dengan INPM 22411054. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mata kuliah Manajemen Strategi Pemasaran, yaitu tentang strategi untuk bersaing di pasar internasional. Analisis landscape pasar global. Yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang pasar, yaitu melakukan riset pasar dalam untuk mengidentifikasi negara dengan potensi pertumbuhan tinggi dan keselarasan yang kuat dengan menawarkan produk atau layanan, mempertimbangkan faktor demografi, ekonomi, dan preferensi konsumen. Yang kedua, penilaian risiko, yaitu mengevaluasi risiko politik, ekonomi, dan operasional yang terkait dengan pasar target. Kembangkan strategi mitigasi risiko yang kuat untuk melindungi investasi dan reputasi bisnis. Yang ketiga, analisis kompetitor. Memahami kekuatan dan kelemahan pesaing lokal dan internasional, dan menemukan celah pasar atau area di mana kita dapat menawarkan nilai yang berbeda dan keunggulan yang kompetitif. Pemasaran dan branding global. Yang pertama, standarisasi dan adaptasi, yaitu menentukan apakah produk dan kampanye pemasaran kita dapat distandarisasi di seluruh pasar atau memerlukan adaptasi lokal. Standarisasi menawarkan efisiensi biaya, sementara adaptasi memastikan relevansi budaya dan daya tarik konsumen. Yaitu yang pertama, produk global, contohnya Coca-Cola. Yang kedua, pesan lokal, yaitu contohnya McDonald menu. Yang kedua, saluran distribusi, yaitu mengidentifikasi saluran distribusi yang paling efektif di setiap pasar target. Apakah itu melalui retail e-commerce, distributor lokal, atau kombinasi dari semuanya. Logistik yang efektif adalah kunci keberhasilan. Penting untuk mempertimbangkan infrastruktur lokal dan kebiasaan belanja konsumen. Yang ketiga yaitu komunikasi pemasaran, yaitu mengembangkan strategi komunikasi yang resonan dengan budaya dan preferensi lokal. Ini mungkin melibatkan penggunaan bahasa lokal, humor, atau referensi budaya yang relevan dalam iklan dan materi promosi. Pemasaran digital memiliki peran yang sangat penting dalam menjangkau audiens global. Pemasaran global yang efektif membutuhkan keseimbangan antara pesan merek dan konsisten dan adaptasi terhadap nuansa budaya lokal. Ini adalah seni untuk berbicara dalam bahasa universal sambil menghormati keunikan setiap pasar. Selanjutnya, inovasi dan adaptasi produk, yaitu yang pertama, riset dan kembangkan R&D, yaitu investasi dalam R&D untuk mengembangkan produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Ini bisa berarti menyesuaikan kecil atau mengembangkan produk baru sepenuhnya. Yang kedua, kepatuhan regulasi, yaitu memastikan produk kita mematuhi semua standar dan regulasi yang berlaku di negara target, termasuk sertifikasi keamanan, kesehatan, dan lingkungan. Kegagalan dalam hal ini dapat menyebabkan penarikan produk atau denda. Yang ketiga, pengemasan dan pelabelan, yaitu menyesuaikan pengemasan dan pelabelan produk agar sesuai dengan bahasa, budaya, dan persyaratan hukum setempat. Ini juga termasuk informasi nutrisi atau peringatan tertentu. Agar berhasil di pasar internasional, produk kita harus relevan dan menarik bagi konsumen lokal. Ini seringkali membutuhkan lebih dari standar terjemahan
membutuhkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan referensi pasar yang berbeda. Selanjutnya, manajemen rantai pasok global. Yang pertama, penggandaan bahan baku, yaitu mengamankan sumber bahan baku yang ada dan berkelanjutan di pemasok global dengan mempertimbangkan biaya, kualitas, dan etika. Yang kedua, ketahanan rantai pasok, yaitu membangun rantai pasok yang tangguh terhadap gangguan seperti bencana alam atau gejolak politik dengan memiliki pemasok dan rute alternatif. Yang ketiga, manajemen logistik, yaitu mengelola transportasi, pergudangan, dan distribusi produk secara efisien dan di seluruh dunia, termasuk bea cukai dan regulasi impor atau ekspor. Yang keempat, optimalisasi biaya, yaitu terus-menerus mencari cara untuk mengurangi biaya dalam rantai pasok tanpa mengorbankan kualitas atau kecepatan. Rantai pasok global yang efisien dan tangguh adalah tulang punggung operasi internasional. Ini melibatkan koordinasi kompleks berbagai pemangku kepentingan dan proses berbagai negara. Selanjutnya, membangun tim internasional yang kuat, yaitu yang pertama, rekrutmen bakat lokal. Perekrutan talent lokal dengan pemahaman mendalam tentang pasar, budaya, dan bahasa setempat adalah kunci untuk membangun kredibilitas dan koneksi. Yang kedua, pelatihan lintas budaya, yaitu investasikan dalam pelatihan lintas budaya untuk tim kita, baik yang ditempatkan di luar negeri maupun yang berinteraksi dengan mitra internasional. Ini akan meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Yang ketiga, kepemimpinan adaptif, yaitu para pemimpin harus mampu beradaptasi dengan gaya manajemen yang berbeda dan memahami motivasi serta nilai-nilai karyawan dari berbagai latar belakang budaya. Yang keempat, struktur organisasi global, yaitu membangun struktur organisasi yang mendukung operasi global dengan komunikasi yang jelas antara kantor pusat dan cabang internasional. Tim yang beragam dan terampil tidak hanya membawa keahlian fungsional, tetapi juga wawasan budaya yang tak ternilai, yang sangat penting untuk menavigasi kompleksitas pasar internasional. Selanjutnya, pelajaran utama dan langkah selanjutnya. Yang pertama yaitu agility dan adaptasi. Pasar global terus berubah. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif. Yang kedua, fokus pada nilai jangka panjang, yaitu ekspansi internasional adalah maraton, bukan sprint. Bangun hubungan jangka panjang, berinvestasi pada talent lokal dan berikan nilai yang berkelanjutan. Yang ketiga, pelajaran berkelanjutan, yaitu setiap pasar adalah pelajaran. Teruslah belajar dari keberhasilan dan kegagalan, dan gunakan wawasan ini untuk terus menyempurnakan strategi global kita. Perjalanan keunggulan internasional adalah proses yang dinamis dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang cermat, eksekusi dan yang adaptif, dan komitmen terhadap pembelajaran, perusahaan kita dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan di panggung global. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi mata kuliah manajemen strategi pemasaran. Bila ada salah kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.